Ketika ilmu tak hanya dipelajari, tetapi juga diabadikan untuk masyarakat. Kami mahasiswa studi pembangunan hadir bukan sekedar menimba ilmu, melainkan menjadi agen perubahan. Melalui program pengabdian masyarakat, kami berupaya menghadirkan inovasi yang berpijak pada kearifan lokal, sebuah modul gastronomi. Modul ini tidak hanya membahas kuliner, tetapi juga membuka kembali jejak sejarah, melestarikan nilai budaya, dan menggali potensi ekonomi lokal. Perjalanan ini menuntun kami kembali ke Desa Gunung Sari, Kota Madiun, tempat di mana kami berkolaborasi dengan masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan identitas lokal menjadi kekuatan desa yang berkelanjutan. Ya, Pokdaris Setopuro ya, ini namanya Pokdaris Setopuro, Desa Gunung Sari. Ini kita mulai berdiri di tahun 2017. Itu sudah mendapatkan SK dari pemerintah Kabupaten Madiun. Mulai Bapak Bupati sudah mendapatkan SK Pokdaris di Desa Wisata Gunung Sari. Nah, untuk tujuan membangun Desa Wisata Gunung Sari, ini sebenarnya kita pengen menciptakan dampak kepada atau memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas bahwa terbentuknya desa wisata itu akan memberikan dampak secara ekonomi, secara sosial, secara masyarakat, membangun kesadaran buat mereka bahwa mempunyai peran penting untuk perkembangan desa ataupun masyarakat sekitar di Desa Gunung Sari. Program-program kerja yang sudah kita jalankan dari mulai kita berdiri ya, itu banyak karena kita mempunyai program kerja yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentunya program kerja yang kita terapkan di tahun-tahun ini, pencapaian kita di tahun 2024 kemarin, karena kita sudah melakukan dari penanggulangan sampah, pembinaan masyarakat terhadap pentingnya kesadaran kita terhadap pariwisata, pengelolaannya sudah terbentuk. Alhamdulillah di tahun 2024 kemarin kita mendapatkan anugerah desa wisata terbaik di Indonesia. Terus program yang berikutnya ini kita baru pengembangan terhadap digital, promosi secara digital. Itu yang mau kita kembangkan di Desa Wisata Gunung Sari. Ada boto, ada pelas. Pelas itu yang mana? Pelas itu yang tadi barusan ditumbuk. Kedelai hitam sama kedelai putih ditumbuk. Itu direbus. Jadi rasanya agak manis-manis. Dikasih parutan kelapa. Bumbunya buah ini yang paham. Apa ini? Pelas. So ini diiris semua. Tentunya nasi jagung. Iya, Sebenarnya itu kalau biasa kita ada tamu itu nasi jagung ada disediakan nasi jagung sama nasi. Karena kita pakai kunyit nanti warnanya. Biar berwarna kan untuk rempah itu ya yang berwarna kan cuma kunyit, jadi warnanya terus kuning jatuhnya. Beda rasa bisa. Ada yang jelas ada ayam kapulaga. Terus pelas, itu penting harus ada pelas, telur kuning, tahu kuning. terus satu lagi ikan asin. Juga minuman namanya jenuh. Nah, itu apa, Pak? Saya curiganya jenuh itu sebenarnya minuman yang dihasilkan dari proses batang kulit pohon jenuh itu sendiri. Era tahun 70-an, 80-an jenuh itu dipakai memang untuk racun ikan. Kita menggunakan jenuh itu sebagai bahan minuman yang memabukkan, tapi tidak melalui proses fermentasi atau unsur yang mengandung alkohol gitu. Karena memang secara alamiah kulit batang pohon dari jenuh itu sendiri memang sudah mengandung zat yang dia melemahkan sistem saraf. Apa istilahnya, efeknya itu relaksasi, menenangkan gitu. Kalau yang kinca sendiri tadi itu minuman apa, Pak? Nah, kinca itu dari sumber yang kita cari kemana-mana, literasi kemana-mana, sebetulnya itu gabungan dari ini, tamarin ya. Tamarin itu artinya dari asam jawa dengan pemanis dari gula aren. Kalau sekarang mungkin bahasa
kekiniannya kita sebutnya mungkin gulas ya, gula asem. Apakah ada tetap menggunakan tata cara penyajian seperti yang dulu atau ada perubahan itu seperti apa? Di combine itu dengan peralatan makan yang modern gitu. Karena saya yakin kalau di era itu mungkin lebih banyak menggunakan gerabah gitu. Ini belum ada keramik ya, jadi masih gerabah dari tanah liat. Kembali lagi, ini adalah desa wisata, kan industri jasa. Ya kan? Nah, otomatis karena ini industri jasa, kita mengembangkan makanan Rasulullah Mandiake ini temanya tradisional, tetapi kita packagingnya, presentasinya itu kemasan modern. Nah, sebetulnya kan tadi saya sempat singgung ya bahwa materialnya itu murni bumbu rempah-rempah atau bumbu masakan itu dari Jawa sendiri. Tapi ketika kita bawa ke era kekinian, gimana selera masyarakat kita itu untuk pedas, rasa pedas yang ditimbulkan bisa jadi jahe, campuran jahe, terus kemudian lengkuas, terus kemudian apa itu pala, cengkeh gitu, terus kemudian ada lagi sebutannya itu cabai Jawa. Cabai Jawa itu bukan cabai Lombok itu enggak, tapi dia memang rempah asli dari Jawa yang memang rasanya itu pedas gitu. Nah, jadi penggabungan unsur-unsur yang menimbulkan efek panas di mulut ataupun di lidah dan di kerongkongan ini kalau dijadikan satu, bagi orang sekarang itu kurang nendang, makanya tetap kita campuri juga pakai cabai Lombok gitu. Kalau bagi orang zaman dulu mungkin itu sudah cukup pedas bagi mereka gitu. Ketika belum kenal komoditi cabai yang di Eropa itu. Nah, kebetulan kalau di Prasestimansasi itu juga sama, tidak disebutkan appetizer-nya apa, main course-nya apa, dan dessert-nya apa. Tetapi paling tidak kita bisa melihat bahwa kayak tadi ada beberapa snack atau makanan kecil seperti dodol tadi itu bisa jadi itu sebagai dessert-nya ya. Sebagai hidangan penutupnya ya, karena sifatnya manis, terus kemudian juga kenyal dan lain sebagainya. Di prasasti disebut sebagai asu-asu. Jadi juga ada penyebutan beberapa jenis ikan gitu di prasasti itu. Tapi kembali lagi sama, kita akan sangat kesulitan sekali untuk menyaru ikan-ikan tersebut di masa sekarang. Nah, contoh misalkan kayak ada ikan dewa ya, ikan dewa itu sebenarnya kalau sekarang kenalnya sebagai ikan tombro, itu kita hanya memilih bahan yang mudah didapat. Dan tadi untuk proses pengolahannya ya, processingnya kembali lagi, kalau kita mengikuti proses yang di masa lalu nggak akan sanggup orang masyarakat itu, karena orang-orang dulu itu menurut saya malah lebih istiqomah menjalani prosesnya daripada yang sekarang itu. Jadi misalkan contoh penggunaan apa itu periuk ataupun alat-alat masak yang dari tanah liat dan lain sebagainya. Terus kemudian juga untuk kompornya mungkin menggunakan tungku dari kayu bakar. Nanti kalau misalkan kita masih menggunakan itu, biasanya tenaga pemasaknya juga akan berpikir saya udah dan keren-keren tapi ternyata harus kena asap itu kan seperti itu. Tantangan kita itu untuk benar-benar menyajikan yang seotentik mungkin, itu tantangannya juga dari SDM-nya itu sendiri gitu. Itu kan cuma membaca di Gunung Sahari itu tuh ada paket wisata namanya memasak barang Raja Mangkurat. Nah itu tuh kayak sama, jadi pengunjung itu nanti terlibat langsung di dalam proses masaknya gitu. Jadi cooking class-nya bukan kemudian seperti di aula terus kita demoin ini, enggak, tapi audien atau pengunjung itu terlibat langsung di dalam proses, ikut motongin sayurnya, ikut ngasuk bumbunya, ikut memproses bumbunya dan menyelesaikan masakannya itu sendiri, baru nanti endingnya ya dia sendiri yang makan. Jadi menambah experience-nya dia gitu, bukan hanya pengetahuan tapi ya. Tapi cooking class-nya itu mungkin berbeda seperti bayangan kalau wah ikut cooking class
kursus masak gimana yang kita sekedar nonton terus kemudian ada yang mendemokan ini nanti bahan kamu yang enggak, tapi di sini audiens akan terlibat langsung dalam prosesnya. Baik, nama saya Agus Sujono, bisa dipanggil Jono. Saya di sini sebagai pengelola pasar wisata Gunung Sari, namanya Pasar Bunden Sari, dan sekaligus sebagai sekretaris Pasar Bunden Sari. Di Desa Gunung Sari itu karena kita desa wisatanya itu berbasis budaya ya, jadi kita berusaha mengangkat budaya, kita mencoba menghidupkan lagi budaya aksara Jawa itu sendiri, karena di hampir di seluruh Pulau Jawa ya, itu pelajaran bahasa Jawa, aksara Jawa itu kayaknya udah mulai punah. Yang saya tahu di Desa Gunung Sari itu ada yang namanya nyerat lontar, bener Mas? Iya betul. Nah, nyerat lontar sendiri itu bisa diceritakan Mas, itu apa Mas? Nyerat lontar itu jadi kita menyalin aksara Jawa di atas daun lontar, kita mengukir di atas daun lontar. Jadi dulu di zaman kerajaan kan sebelum kita punya kertas, itu kan orang-orang menggunakan lontar itu sebagai sarana surat menyurat, sekaligus sebagai nulis wasiat, nulis pesan seperti itu. Cuma bedanya ini pakai pisau power pak tadi. Untuk memunculkan hitamnya tulisan nanti, karena kalau tidak tergores nanti tidak bisa berwarna hitam. Warnanya nggak keluar Ya, warnanya nggak keluar. Ya, pembuatannya itu berarti tergantung ya Mas, tergantung bagaimana ini buat apa nih. Kalau hanya nama mungkin bisa cepat. Ya betul. Yang mengambil paket-paket wisata itu kan kita juga ada salah satunya itu nyerat lontar itu. Jadi itu bisa sebagai souvenir, bisa sebagai neptek, pembatas buku seperti itu. kalau dilihat gini kan nggak terlalu kelihatan ya. Ketika digosok, tara. Langsung keluar tulisannya. Cukup sekali geser, sekali nggak perlu berkali-kali. Tidak. Ya, tinggal kita bersihkan. Karena sekarang itu anak-anak itu lebih memilih nonton gadget ya daripada belajar nulis aksara Jawa atau apa gitu. Jadi aksara Jawa sendiri udah mulai punah. Harapan saya semoga dengan adanya nyerat lontar di Desa Wisata Gunung Sari ini, aksara Jawa bisa hidup kembali. Bisa hidup kembali ya untuk apa? Untuk di sekolah-sekolah, di pokoknya semua pendidikan. Ya, agar tidak punah budaya Ya, kita supaya sendiri. budaya Jawa tidak punah, tidak kalah dengan budaya Barat. Museum Purabaya ini berdiri sejak tahun 2018, tapi untuk pengumpulan koleksinya itu sudah mulai saya lakukan sejak tahun 2013. Mulai saya pajang sebagai koleksi yang ditampilkan di museum ini yang tahun 2018. Kemudian untuk Museum Purabaya ini saya dirikan untuk dedikasi pada budaya Kabupaten Madiun ya. Banyak sekali artefak budaya yang cecer di wilayah Madiun yang tidak terdata, terus kemudian juga rawan pencurian, pemindahan lokasi dan sebagainya. Tema utama dari museum ini adalah sejarah peradaban dari wilayah Madiun itu sendiri. Makanya kenapa museum ini bernama Purabaya, yaitu satu wilayah yang memang sudah eksis dari semenjak era Mataram, sejak era Demak ya, sejak era Demak itu wilayah ini disebut sebagai Purabaya. Koleksi kita cukup lengkap ya, artinya menggambarkan periodisasi kesejarahan dari Madiun ini dari era
prasejarah sampai sejarah. Dan museum ini merupakan museum tematik periode pertama di Indonesia. Artinya koleksi yang dipajang itu sesuai dengan periodisasi peradaban yang ada di Madiun. Jadi tema yang pertama itu adalah tema kehidupan binatang purba di wilayah Kabupaten Madiun, terus kemudian kehidupan manusia purba di wilayah Madiun. Yang ketiganya itu adalah masa zaman batu ya, Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Terus kemudian yang keempatnya itu masa perundagian, jadi bagaimana manusia itu mulai mengenal logam. Jadi ada era perunggu, kemudian era kuningan, besi, dan lain sebagainya. Terus kemudian baru menginjak peradaban era kerajaan kuno Pasik. Ini yang ketujuh adalah tema kerajaan Islam di Jawa beserta pengaruhnya di Madiun dari mulai Demak terus kemudian sampai Mataram Baru. Era ke-8 itu adalah kolonialisme Eropa dan pengaruhnya di Madiun. Tema ke-9 adalah masa perang kemerdekaan, dan kemudian tema berikutnya adalah pasca jadi 65 dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Lebih aturan pemukiman di Indonesia pada kurangnya. Walaupun untuk tahapan yang lebih detail seperti kurator, terus kemudian perawat, sebenarnya kita belum mempunyai tenaganya itu. Tapi minimal kita sudah melakukan langkah yang paling dasar dalam kita museum adalah pendataan, dokumentasi, serta itu keperawatannya ya, kelindungannya. Jadi yang penting adalah ini menjadi satu tempat untuk mengumpulkan sekian banyak artefak budaya di Madiun yang selama ini belum terdokumentasi. Untuk dukungan pendanaan sampai selama ini masih bersifat pribadi ya. Jadi dengan mengikuti aturan museum tadi, sebenarnya yang diharapkan adalah adanya pengakuan dari negara, dan kemudian nanti akan mendapatkan juga bantuan pembiayaan ataupun tenaga teknis sumber daya manusianya. Untuk pengembangan museum ini sebenarnya yang menjadi harapan saya adanya eksebisi ataupun pertukaran koleksi museum. Karena contoh seperti saya punya dream gitu, punya impian bahwa masyarakat Madiun kalau ingin melihat mahkota raja kerajaan Ternate atau Bone yang rambutnya itu bertambah panjang, itu nggak perlu harus pergi jauh-jauh, tetapi koleksi itu bisa kita datangkan di sini. Terus kemudian kita juga menyiapkan koleksi kami untuk museum yang ada di sana. Jadi dengan cara eksebisi seperti itu, masyarakat bisa teredukasi dan mengenal lebih jauh lagi kebudayaan ataupun kesejarah di seluruh Indonesia tanpa harus pergi jauh-jauh dengan biaya yang cukup mahal. Untuk tema prasejarah 1 yaitu kehidupan binatang purba di wilayah Madiun, kita memiliki koleksi yang cukup langka sekali ya. Cukup terkejut karena menemukan koleksi rahang bawah dari hippopotamus atau kudanil ya. Di Indonesia ini tercatat hanya ada 5 buah, dan temuan dari fosil kudanil ini sebetulnya menjawab teori sebaran kudanil yang selama ini dipercaya oleh para arkeolog bahwa kudanil tidak pernah keluar dari wilayah Afrika. Tapi ternyata semenjak tahun 2010 teori itu terbantahkan semenjak pertama kali ditemukan fosil kudanil di Pulau Jawa, khususnya di Sangiran, terus kemudian area sekitar Madiun, Ngawi, dan sekitar. Sementara untuk fosil-fosil yang lain, kami punya beberapa fosil biota laut. Untuk mamalia besar kita punya koleksi berupa stegodon, terus kemudian mastodon dan elephas. Jadi stegodon, mastodon, dan elephas itu merupakan nenek moyang dari gajah yang ada di zaman sekarang. Jadi, untuk tema prasejarah 2 atau kehidupan manusia purba di Madiun, kita punya beberapa
koleksi yang cukup bagus. Salah satunya adalah alat perburuan. Kita punya beberapa koleksi kapak purba dari padi. Terus kemudian juga untuk alat pertanian kita punya alat pertanian dari tatu busa. Perhiasan manusia purba kita punya koleksi kalung manusia purba yang terbuat dari tulang ikan dan kulit kerang. Jadi itu merupakan peninggalan dari manusia purba yang kita berharap ini bisa go internasional karena di setiap tahunnya target teman-teman, target Pordaus itu ada. Ini tahun promosi, tahun kerjasama, tahun pengembangan, terus tahun kualitas, dan ini tahun tingkat ke-8 ini adalah tahun go internasional. Jadi memang target kami go internasional dan kami berharap itu bisa menciptakan, merealisasikan target tersebut. Ini Candi Borobudur. Nah, di relief-reliefnya itu ada yang saya beri lingkaran merah, itu ada untuk segi panjang itu. Nah, ada yang berpendapat itu adalah budaya dan kesejarahan pada souvenir manuskrip daun lontar yang akan dilanjutkan dengan refleksi dan diskusi. Tentunya ke depan semoga ini nanti akan menginspirasi dari abad ke-8 sampai terakhir abad ke-19. Buktinya apa? Buktinya bisa Bapak Ibu saksikan di